Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini kita bisa bersama. Mudah-mudahan bersama kita di masjid ini kelak Allah membersamakan kita di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas buku 34 amalan penghapus dosa. Sudah pegang bukunya semua? Baik. Saya akan awali dari latar belakang penulisan di halaman 3. Kalau pembukaan muqaddimah enggak usah ya Pak ya. Di halaman 3. Sudah kebuka semua? Baik. Pada paragraf ketiga di buku ini ditulis oleh Syekh Fahad bin Abdurrahman As-Suwaib. Beliau menuliskan begini: perlu diketahui, i'lam, bahwa walaupun judul buku ini hanya menerangkan satu bahasan, yaitu 34 amalan penghapus dosa, di dalam buku ini banyak motivasi atau anjuran yang bermanfaat di dalamnya. Nah, setidaknya kata beliau 3 hal pokok. Ya, yang pertama, tolong perhatikan itu, anjuran agar melaksanakan amal saleh yang mengantarkan seseorang mendapatkan surga. Tolong renungkan baik-baik ya. Di sini anjuran agar melaksanakan amal soleh yang mengantarkan seseorang mendapatkan surga. Pak, Bu, mendapatkan surga itu, orang masuk surga itu karena apa? Rahmat Allah. Saya ulangi ya. Orang mendapatkan surga itu karena rahmat Allah. Apa rahmat Allah itu? Kasih sayang Allah. Nah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah, maka perlu apa? Perlu melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kayak gini, Pak. Saya kasih analogi sederhana. Saya orang tua. Ya. Saya mau kasih uang anak. Ya. Tanpa diminta saya akan beri jika ya, anak saya itu taat, anak saya itu baik. Maka karena ketaatan dan kebaikan, cinta dan kasih sayang saya berikan kepada anak saya.
Nah, karena saya sudah cinta dan penuh dengan kasih sayang, maka apapun ya yang dia pengen mesti saya beri. Nah, sama dengan seperti itu. Orang masuk surga itu karena cinta atau sayangnya Allah. Tetapi untuk meraih cinta dan sayangnya Allah, maka kita perlu melakukan apa yang Allah inginkan. Yang disebut itu kemudian amal saleh. Karena itu ada ayat di dalam Al-Quran bahwa amal saleh itu mengantarkan orang ke surga. Surat Al-Baqarah ayat ke-25. Surat kedua ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Coba pelan-pelan pahami. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka adalah surga. Jadi kabar gembira kepada siapa? Kepada orang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka adalah surga. Berarti surga didapati karena cintanya Allah. Untuk mendapat cintanya Allah, ia beriman kepada Allah dan beramal saleh. Paham sampai sini? Paham ya? Baik. Jangan nanti orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Ya udah, nggak usah ngelakuin apa-apa. Kalau dapat rahmatnya Allah nanti dapat surga. Dia nggak ngerti. Mencari rahmat Allah itu harus. Dengan apa? Dengan melakukan amal saleh. Clear sampai sini? Sudah ya? Dan Pak, Ibu, amal saleh itu, nah ini penting ya, tidak hanya mengantarkan orang ke dalam surga tentu dengan pahala ya. Ini kerennya, orang beramal soleh itu bukan hanya surga, tentu pahala. Nih bedanya ya, orang itu kalau tujuannya dunia belum tentu dapat. Saya ulangi ya, orang kalau tujuannya dunia belum tentu dapat. Seandainya dapat, belum tentu banyak, ya kan? Seandainya dapatnya banyak, belum tentu puas. Seandainya puas, tidak akan abadi. Saya ulangi ya, orang yang jika tujuannya dunia belum tentu dapat. Kalaupun dapat, belum tentu banyak. Seandainya banyak, belum tentu puas. Seandainya puas, dia akan pergi, tidak akan abadi. Sekarang coba, kalau orang tujuannya akhirat, ya beramal soleh, pahala. Seandainya nih orang tujuannya akhirat, maka pasti dapat, pasti. Dan kalau dapatnya dan sudah pasti dapat, dapatnya pun banyak. Sudahlah banyak yang dia dapat, pasti puas. Sudahlah puas, dia abadi. Itu kalau akhirat. Coba pelan-pelan. Orang melakukan amal soleh, ya kayak gini nih, tujuannya dunia, pasti dapat apa enggak? Belum tentu dapat. Ya misalnya ada orang ngaji, tapi tujuannya pengen dagang, belum tentu dapat. Maka ada hadis mengatakan,
faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Jadi siapa yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah tujuannya dunia, yusibuha, dia dapat dunia. Nah, kata dapatnya itu kata Syekh Shalih Utsaimin tidak ada kepastian. Bisa dapat, bisa tidak. Jadi rupanya, Pak, orang salah tujuan dalam beramal itu sejak dulu. Ada orang hijrah dari Mekah ke Madinah, tujuannya itu apa? Untuk urusan dunia. Karena di Mekah pertanian tidak subur, di Madinah subur, maka dia ingin bertani di Madinah gitu. Nah, tujuan karena dunia itu tidak ada kepastian dia dapat atau tidak. Jelas ya? Maka orientasikan tujuan itu dengan benar. Satu, kalaupun misalnya orang itu dapat dunia, banyak atau sedikit? Sedikit, belum tentu banyak. Nanti bedanya dengan akhirat. Kalaupun dia dapatnya sedikit. Sudahlah sedikit, tidak akan pernah puas. Kalaupun misalnya banyak, ya nggak puas. Coba lihat. Ada nggak orang dapat dunia itu kemudian merasa puas? Enggak, kurang. Betul nggak? La yamla'u jawfubna adama illa turab. Takkan pernah habis keinginan manusia itu tentang dunia ini sampai mulutnya dipenuhi tanah. Artinya apa? Takkan pernah puas manusia itu soal harta sampai dagingnya dimakan cacing-cacing tanah. Karena mati baru kelar, Pak. Mati baru kelar. Nggak ada orang puas dengan dunia. Siapa yang puas dengan dunia? Kata Nabi, madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin. Tidaklah 2 ekor serigala lapar dilepas di sekumpulan kambing itu tidak akan lebih berbahaya daripada manusia yang rakus terhadap dunia. 2 serigala lapar dilepas tuh di sekumpulan kambing. 1 kambing makan berdua, kenyang, pergi dia. Betul atau tidak, Pak? Nggak mungkin tuh 1 lembah dimakan semua. Tapi kalau orang pernah puas, besi dimakan ya Pak ya, apalagi Pak, aspal dimakan, jembatan dimakan, karena memang begitu. Nggak pernah puas. Manusia itu tamak, rakus. Padahal kita tahu ya, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Mau nggak kalian ku beritahu tentang penduduk neraka, orang yang mesti jadi ahli neraka? Yang pertama, kullu utul jawad mustakbir. Jadi yang pertama itu orang yang kejam, yang kedua orang rakus, yang ketiga apa? Orang yang sombong. Orang tuh Pak kalau rakus, ini mohon maaf ya, kalau rakus nanti jadinya itu pelit. Yang kedua, kalau orang itu rakus menghalalkan segala cara. Yang penting dia dapat. Masih ingat nggak pernah sampaikan? Orang itu naik rakus, yang haram dijadikan samar, yang subhat dijadikan halal. Orang kalau rakus begitu, nggak peduli, karena dia nggak pernah puas. Maka Bapak jangan kaget kalau ada orang cari dunia kok nggak peduli ya. Pokoknya yang penting dia dapat, ya itu karena dia rakus. Baik ya. Jelas apa enggak nih? Jelas. Nah, sudahlah dapat, belum tentu banyak. Misalnya banyak pun dia nggak pernah puas. Nah sekarang, kalaupun puas dengan dunia, apakah dunia itu abadi? Enggak. Kata sahabat Ali, irtahalatid dunya mudbirah, wartahalatil akhirah muqbilah. Walikulli wahidatin minhuma banun wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya
Fa innal yawma amalun wala hisaba wa ghadan hisabun wala amalah. Kata sahabat Ali, dunia itu akan pergi ninggalin kita. Sudah nggak puas, pergi lagi, tidak abadi. Dunia akan pergi ninggalin kita. Betul ya Pak ya? Atau kalau nggak kita yang mati. Iya kan? Dunia abadi nggak? Enggak. Dunia akan pergi ninggalin kita. Sedangkan akhirat akan datang jemput kita. Kalau saya boleh tanya Bapak, mana yang Bapak pilih? Yang jemput Bapak atau yang ninggalin Bapak? Ini pertanyaan sederhana. Bapak mau pilih yang jemput atau yang ninggalin, Pak? Pak, pilih yang mana, Pak? Yang jemput ya? Yang jemput itu apa? Akhirat. Yang ninggalin? Dunia. Oh, kalau ditanya secara teori saya pilih akhirat Ustaz daripada dunia. Teori. Prakteknya? Ini sekarang lagi ngaji nih. Bapak ditelepon sama temannya. Akhi, ini orang yang mau beli datang nih. Kira-kira antum pergi apa enggak? Lo yang tanya saya ibu-ibu, bapak-bapak lo, ibu-ibu yang jawab ya. Berarti yang cinta dunia itu ibu-ibu sebenarnya. Nah, coba nih. Jadi begitulah daya tariknya. Ya, jadi dunia itu akan pergi, sedangkan akhirat datang. Nah, kata sahabat Ali, kedua-duanya itu punya budak. Karena itu jadilah budaknya akhirat, jangan pernah jadi budak dunia. Kenapa? Karena sahabat Ali mengatakan, hari ini itu di dunia yang ada hanya kesempatan amal-amal, sedangkan nanti di akhirat hanya ada pertanggungjawaban, tidak ada lagi kesempatan amal. Itu. Jangan sampai nyesel tuh ya. Di dunia ini yang ada kesempatan apa? Amal, pertanggungjawaban tidak ada. Akhirat yang ada pertanggungjawaban, amal sudah nggak ada kesempatannya. Jadi jangan sampai nyesel nanti di akhirat udah mati nih Pak, udah dikubur baru bilang, ya Allah hidupin lagi dong, saya mau beramal soleh. Ada nggak orang bilang begitu Pak? Nanti udah mati dia bilang, ya Allah hidupin lagi dong, saya mau beramal soleh. Ada nggak yang ngomong gitu? Mana orang mati bisa ngomong? Tapi Allah kasih gambaran begitu. Coba buka Quran surat 23 ayat 99 sampai 100. Udah ketemu belum? Nggak apa-apa ngaji sama saya pelan-pelan Pak, yang penting dapat gitu. Saya nggak mau baca ini buku kitab itu terus itu. Terus nanti habis pulang antum, apa sih Ustadz ini ngomong? Terus antum pusing. Sudah ketemu belum? Anda bacakan ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ya, ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ini udah mati itu Pak, udah masuk ke kubur. Dia bilang apa? Qala, dia berteriak, irji'un, kembalikan lagi kami ke dunia ya Allah. Terus dia bilang apa? La'alli a'malu salihan, kalau kau hidupkan lagi saya, kembalikan lagi ke dunia, saya akan beramal soleh. Fima taraktu, yang dulu saya tinggalkan. Lalu Allah bilang apa? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya dalih yang mereka teriakkan. Jangan sampai begitu tuh Pak. Ya, dunia itu akan pergi ninggalin kita. Lihat lagi di dalam Quran, bukan cuman dikubur tuh Pak. Dia nyeselnya, nanti udah diunyeng-unyeng di neraka. Dia nyesel, tahu diunyeng-unyeng Pak? Digoreng, dipanggang ya Pak. Dia teriak, ya Allah kembalikan lagi aku ke dunia, nanti saya mau apa? Beramal soleh. Enggak sama deh yang dengan yang dulu saya hidup. Nah, dia ngomong begitu tuh. Di mana dalilnya? Quran surat
Fatir surat 35 ayat ke-37. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidzalimina min nasir. Surat 35 ayat ke-37. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka. Rabbana, ya Allah Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka. Betul enggak? Lalu dia bilang apa? Na'mal solihan, nanti saya akan beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, berlainan dengan apa yang kami lakukan dulu di dunia gitu. Kalau balikin enggak? Enggak. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara, bukankah kami telah memberi umur panjang, kesempatan waktu kepada kalian untuk berfikir bagi yang mau mikir. Tapi kalian dikasih umur panjang enggak pernah mikir. Wa ja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang pemberi peringatan kepada kalian? Ustaz, tuh lihat uban, lihat udah tua. Fadhuku, kata Allah, maka rasakan nih azab. Wa ma lidzalimina min nasir. Dan bagi pendosa tidak ada seorang penolong pun. Jadi kembali kata sahabat Ali, irtahalatid dunya mudbirah, dunia itu akan pergi ninggalin kita. Wartahalatil akhirah muqbilah, akhirat akan datang jemput kita. Walikulli wahidatin minhuma banun, masing-masing keduanya dunia dan akhirat itu punya budak. Wa kunu min abna'il akhirah, jadilah kalian budaknya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan pernah jadi budak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisaba, karena di dunia ini yang ada hanya kesempatan amal, tidak ada pertanggungjawaban. Wa ghadan, dan nanti di akhirat hisabun wala amala, yang ada hanya tinggal pertanggungjawaban, kesempatan amal sudah nggak ada. Tuh. Jelas? Jelas nggak? Terus apa yang nolong kita dong? Ya itu Pak tadi, amal soleh. Makanya dalam buku ini yang pertama anjuran agar melaksanakan amal soleh. Emang dengan apa kita bisa berharap nanti Pak kalau kita mati? Uang, jabatan bapak, anak-anak bapak yang jadi dokter, insinyur, teknokrat. Enggak, sama sekali enggak ada gunanya Pak. Sampai Nabi Ibrahim itu nangis kepada Allah. Dalam Quran surat 26 ayat 88, 89, 90 dari 87. Surat 26 Asy-Syu'ara. Apa kata Nabi Ibrahim? Berdoa kepada Allah. Dalam Quran dikatakan wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Wala tughzini yauma yub'atsun, ya Allah, jangan kau hinakan aku ya Allah di hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun, di mana hari itu tidak ada lagi manfaat harta dan anak. Harta yang kita capek kita cari itu berkeringat, susah payah, enggak ada gunanya. Anak yang kita bangga-banggakan di dunia pun tidak ada gunanya. Lalu apa yang berguna? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang kelak datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Lihat lagi dalam Quran, Mbak, harta anak enggak guna. Yang guna apa? Amal soleh. Quran surat Al-Kahfi 18 ayat 46. Surat 18 ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun
'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Apa kata Allah? Al-malu, harta. Harta itu yang kita capek, Pak. Kita mungkin sampai berantem tuh gara-gara duit tuh. Gara-gara harta. Harta dan anak-anak, kata Allah, hanyalah perhiasan dunia. Sedangkan amal saleh yang terus menerus, walaupun sedikit, yang penting terus menerus. Karena yang paling dicintai oleh Allah itu adwamuha wa in qallah, yang rutin sekalipun dia sedikit. Nah, amal soleh yang terus menerus itu adalah sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik yang akan menjadi harapan. Jadi kita hanya bisa berharap dengan amal soleh, bukan dengan dunia. Saya ulangi ya. Jadi kalau tujuan kita dunia, belum tentu kita dapat. Kalaupun kita dapat, belum tentu banyak. Kalaupun banyak, kita tidak akan puas. Kalaupun puas, dunia akan tinggalin kita. Nanti kita mati nggak dibawa. Ada orang, Pak, dikubur sama mobilnya. Ada orang dikubur sama uangnya. Kalau uangnya cash 1 triliun, 1.000 dolar aja, Pak. 1.000 miliar. Wah, dikubur, kuburannya aja nggak muat. Tuh, dunia tuh. Nah, sekarang kita balik nih, amal soleh. Kalau tujuan kita akhirat, tadi kan kalau tujuan dunia belum tentu dapat. Sekalipun dapat, belum tentu banyak. Kalaupun banyak, nggak bakal puas. Sekalipun puas, dia pergi ninggalin kita. Kelar dah tuh. Nah, sekarang yuk, kalau tujuannya akhirat pasti dapat nggak? Pasti. Bapak jalan dari rumah, mau apa, mau kajian, saya ingin mendapatkan nilai karena Allah, pasti nggak dapatnya? Pasti. Salah satunya Bapak pengen apa? Kalau saya ujungnya aja surga, betul nggak? Surga dengan apa dapatnya? Rahmat. Nih kata Nabi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahum fi man 'indallah. Kata Nabi, tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumahnya Allah, di masjid. Nih kita nih, ngumpul di masjid. Bukan tidur tapi beda ya, kalau ketiduran nggak apa-apa, karena beda tuh tidur sama ketiduran. Kalau datangnya tidur itu beda. Kalau datang duduk kajian tapi ketiduran itu beda. Makanya orang tuh kalau ngaji tidur, saya nggak pernah ganggu, Pak. Kenapa? Itu orang lagi nikmat hidupnya. Betul. Orang kalau nggak nikmat hidupnya nggak bisa tidur kok. Kok orang lagi nikmat diganggu? Jangan, Pak. Jadi saya nggak pernah negor orang ngaji tidur. Silakan aja, nggak masalah. Ya antum di sini ngaji tidur semua nggak ada masalah. Silakan, Anda nanti pulang. Ya orang tidur kok diganggu. Ya. Jadi kata Rasulullah, tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumahnya Allah, ya, di rumahnya Allah. Lalu kemudian dia di dalam masjid itu membaca kitab Allah, Al-Quran, lalu saling mempelajarinya. Apa yang Allah berikan? Maka Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Setelah itu apa? Allah cucurkan rahmatnya. Tuh. Makanya kita pengen kan masuk surga. Dengan duduk di majelis ilmu, rahmat Allah datang. Tuh. Kapan kita mau dapatkan rahmat lagi? Tinggal duduk aja, Pak. Antum tahu dulu, orang mau dapatkan satu hadis jalan dari Irak menuju Madinah coba untuk dapat satu hadis. Di sini sudah berapa hadis Anda bacakan tadi? Sampai apun lupa antum. Oh, enggak dicatat. Itulah, Pak. Bahkan kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang menempuh jalan dari rumahnya menuju masjid ini untuk kajian, Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Kok amin?
Loh saya bukan berdoa, ini hadis. Kecuali saya bilang, ya Allah mudah-mudahan kita dimudahkan semua ke surga, baru amin. Ini orang Indonesia ini gampang banget amin ya. Orang baca hadis amin, orang baca Quran. Yang lebih parah, orang ngobrol pakai bahasa Arab amin juga. Ya Allah. Tapi memang latah sih ya. Baik ya Pak. Jadi kalau orang tujuannya akhirat pasti dapat nggak? Pasti. Faman kanat hijratuhu lillah, siapa orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa Rasul. Maka hijrahnya dia mendapatkan karena Allah dan Rasulnya. Pasti Pak, pasti dapatnya. Nah, sudah pasti banyak. Kalau orang tujuannya akhirat pasti dapat, udah pasti banyak lagi. Kan tadi kalau dunia dapat belum tentu banyak. Kalau akhirat tuh pasti banyak Pak dapatnya. Kenapa Pak? Coba saya tanya antum semua. Ada nggak pahala pekerjaan yang Allah kasih pahala seimbang dengan pekerjaannya? Ada atau tidak? Nggak ada Pak. Wong dalam Islam kita baru niat untuk berbuat baik, nggak dikerjain tuh kebaikan, pahalanya sempurna nggak? Sempurna coba. Niat belum dikerjain, pahalanya udah sempurna tuh. Bahkan tidak dikerjain. Tapi jangan antum begitu. Oh iya enak juga ya, saya niat aja ngaji, nggak ngaji-ngaji. Allah tahu apa yang tersimpan di hatimu. Ini benar-benar pengen, tapi kemudian dia ketiduran, anaknya kenapa-napa sehingga dia tidak berangkat, pahala antum sudah sempurna. Nah sekarang kalau ada orang niat berbuat baik, lalu kebaikannya itu dikerjain, ada yang pahalanya 1? Nggak ada. Paling sedikit berapa? 10. Paling sedikit tuh. Ila 700 di'fin. Sampai dilipat gandakan 700 dan terus. Contoh, orang baca Quran. Berapa pahalanya? Berapa pahalanya? 10 itu 1 huruf. 1 huruf coba. Kalau Bapak Ibu baca surat Al-Baqarah 286 ayat, berapa huruf tuh? Hitung dah. Nah, makanya orang kalau tujuannya akhirat pasti dapat. Udah pasti dapat, banyak lagi coba. Baca nggak usah keren-keren deh, surat paling pendek aja deh. Udah berapa huruf tuh? Coba antum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berapa huruf sudah tuh? Inna a'tainakal kautsar. Itu sudah berapa huruf itu coba? Betapa cintanya Allah. Jadi orang tuh kalau tujuannya akhirat udah pasti dapat, dapatnya banyak. Sekarang tuh baca huruf, tuh baca Quran tuh. Kalau antum sedekah, 1 sedekah, balasnya berapa? Balasnya berapa? Nggak tahu. Makanya pelit. Kalau tahu nggak bakal pelit. 700. 1 Bapak Ibu beri, balasannya 700. Quran kan itu kan? Surat Al-Baqarah 261. Surat 2 ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya, syaratnya di jalan Allah. Ya kalau nafkahinya buat yang enggak benar, ya enggak dapat, Pak. Misalnya Bapak punya selingkuhan, nafkahin selingkuhan, enggak dapat pahala itu, Pak. Dapat pahala enggak? Kagak dapat. Kalau nafkahin istri, wah seneng banget ibu dapat itunya. Kalau buat keluarga itu yang terbaik. Lebih pahalanya daripada ngasih ke masjid, ngasih orang miskin, untuk membebaskan budak. Itu yang paling besar pahalanya yang dikasih buat keluarganya.
Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinar uang yang kau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dinar yang kau berikan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan dinar yang kau berikan pada keluargamu. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya adalah yang kau berikan buat keluargamu. Tuh. Ini kebalik-balik, sama teman royalnya minta ampun, sama istri anak pelitnya naudzubillah. Itu orang bodoh namanya. Pak, tuh kata ibu, tuh Pak ingetin kata itu. Tuh yang kayak gini Pak, nanti sampai rumah inget terus tuh Pak. Betul lagi katanya itu. Ya itulah. Jadi orang tuh kalau tujuannya akhirat pasti dapat. Sudah dapat pasti banyak. Jadi orang yang bersedekah di jalan Allah seperti satu biji 7 menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100. Jadi satu kau berikan 700, Allah berikan pahalanya. Cuman banyak yang salah. Bahkan dulu itu ada ustadz, Pak. Motivasinya bukan pahala tapi dunia. Udah, kamu punya apa? Motor. Kasih motornya, besok ganti Innova. Yang bahlul itu namanya itu. Orang nggak ngerti agama sih ngomong agama repot. Itu namanya orang melakukan urusan akhirat bertujuan dunia. Itu ada ajaib tuh namanya itu. Udah deh, kalau kata orang Madura, ini orang Madura. Kalau kau tanam padi, rumput ikut tumbuh. Kau tanam rumput, padi nggak mungkin tumbuh. Kata orang Inggris, nek tujuanmu akhirat dunia katut, nek tujuanmu dunia akhirat ora katut. Ngerti nggak Pak? Kalau tujuannya akhirat dunia ikut, kalau tujuannya dunia akhirat nggak ikut. Kamu melakukan apapun tujuannya dunia, akhirat nggak dapet. Kalau tujuannya akhirat dunia ikut nggak? Ikut. Jelas nggak? Alhamdulillah. Jadi kalau tujuan dunia akhirat pasti dapat. Pasti. Sudah dapat? Banyak lagi. Masya Allah. Bapak umroh, sholat di Masjidil Haram, pahalanya berapa? 100.000. Masya Allah. Nih Bapak pergi ke masjid, nanti sholat subuh sama sholat asar ke masjid. Apa yang Bapak dapat? Pantesan gak semangat sholat subuhnya, gak tahu sih nih. Coba apa yang Bapak dapetin? Apa? Isi? Nah, itu sholat sunnahnya itu Pak. Itu sholat sunnahnya itu. Sholat wajibnya. Nih sholat sunnahnya aja tuh qobliyah subuh tuh, yang didapat seisi dunia. Kalau sholat wajibnya, nih kata Rasulullah, perhatiin baik-baik. Man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha. Jadi kata Nabi, siapa orang pagi-pagi sekali subuh pergi ke masjid, atau sore hari pergi ke masjid, asar, a'addallahu lahu, maka Allah menjanjikan buat orang tersebut nuzulan fil jannah, hidangan yang penuh kenikmatan di dalam surga. Bukan surga lagi, hidangan yang penuh kenikmatan di dalam surga. Coba bayangkan. Jadi Pak, orang datang ke masjid itu sebenarnya tamunya siapa? Tamunya Allah. Makanya Allah sambut dengan hidangan. Itu yang azan memang muadzin, hayya 'alas salam, itu muadzin. Tapi itu undangan Allah. Tuh. Undangan siapa? Undangan Allah. Datang ke masjid. Ada saya baca pernah tuh lucu Pak. Ada anekdot gitu ya. Jadi anekdotnya begini Pak. Ada orang, nih pengurus masjid, imam sama muadzin masjid itu pusing dia. Kok orang yang sholat dikit betul, ya nggak datang, dia sholat sendirian. Akhirnya dia sholat adzan subuh jam 7. Adzan subuh jam berapa? Jam 7.
Wih, banyak orang datang, Pak. Banyak ke masjid. Terus dia bilang apa? Gila kamu ya, ini udah jam 7. Kamu kok azan subuh itu loh. Banyak yang datang, Pak. Dibilang gila. Kata muadzinnya, yang gila siapa sih sebenarnya? Tadi saya azan subuh kagak ada yang datang. Ini sekarang gua ada jam 7 lu pada datang. Yang gila siapa itu, Pak? Udah nggak bisa dijawab, Pak. Ya orang-orangnya aneh. Ya, ajaib betul. Pak, ada penelitian tuh, keren juga penelitian nih, Pak. Katanya orang Islam itu yang sholat itu dari seluruh umat Islam cuma 26%. 26% yang sholat. Yang ke masjid cuma 5%. Bayangin tuh. Sedih kan? Terus umat Islam mau kuat, dari mana jalannya? Nggak ketemu tuh, nggak nyambung. Oh, nggak masjid aja nggak datang. Ya udah deh, jauhan Ustaz, ngomongin Ustaz. Baik, orang kalau tujuannya akhirat pasti dapat. Sudah dapat pasti banyak. Sudah banyak pasti puas nggak? Waduh, nikmat Pak, puas banget Pak. Nggak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan apa? Pahala. Ridhonya Allah, itu kebahagiaan terkeren. Kemudian terakhir, sudahlah banyak, puas, kekal dia. Dia nggak pernah pergi. Orang masuk surga, ya di situ surga. Khalidina fiha, kekal dia di dalam surga. Nah itulah makanya Bapak Ibu, pertama dari buku ini nanti dianjurkan ya anjuran agar melaksanakan amal soleh yang mengantarkan orang mendapatkan rumah di surga. Nih pelan-pelan deh, coba deh. Nih tadi saya bilang orang beramal soleh itu dapat surga. Orang beramal soleh dapat pahala. Betul nggak? Orang beramal soleh selain pahala apa? Kita beramal soleh nih dapat pahala. Selain dapat pahala apa? Saya minum dulu, yang bisa boleh pulang. Ini ketahuan nih, punya buku tapi nggak dibaca. Oh baru Ustaz. Iya saya paham lah, baru ya. Nih sebulan lu nanti. Kan kelima ya, berapa bulan tuh? Nah, nanti coba kita lihat. Nih saya sampaikan Mbak. Ternyata amal soleh yang kita lakukan itu tidak hanya mendapatkan pahala, tapi sekaligus menggugurkan dosa. Makanya ada hadis mengatakan, Bapak perhatikan nanti kalau punya kitab di rumah, hadis arba'in, nggak usah tinggi-tinggi lah. Nomor 18 dari Abi Dzar Jundu ibni Junada dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kuntah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Itu ada 3 muatan tuh. Yang pertama, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun berada. Ya, takwa kepada Allah dimanapun berada Pak ya. Jangan cuma di masjid bertakwa, baru keluar dari masjid takwanya udah hilang. Di masjid bertakwa, di pasar hilang tuh takwa. Tambahin ya Bang, ngambil sendiri dia. Tambahin ya Bang. Ya Allah. Taib. Yang kedua apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah, kata Nabi, setiap perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik, karena kebaikan itu menghapus kejelekan. Tuh. Saya kasih contoh, kebaikan menghapus kejelekan. Nih, Rasulullah pernah bilang begini, ala adullukum ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Kata Nabi, maukah kalian kuberitahu perbuatan amal soleh yang akan menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Udah menggugurkan dosa, memuliakan lagi. Qalu, semua sahabat bilang, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah.
Apa kata Rasul? Yang pertama, sempurnakan wudu. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masjid, perbanyak langkah menuju masjid. Langkah pertamanya penggugur dosa, langkah keduanya pengangkat derajat. Jadi kalau mau mulia mah nggak mesti berebut jabatan mah. Kalau mau mulia nggak mesti kaya. Carilah kemuliaan di hadapan Allah. Caranya mendekat kepada Allah dengan iman yang kuat. Karena iman yang kuat membawa orang mulia di hadapan Allah. Lahum darajatun 'inda rabbihim, bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka. Tapi kalau kita cari kemuliaan di hadapan manusia merugi, Pak. Ya. Ya tak? Disanjung manusia tak jadi rembulan, dicela manusia tak jadi sampah. Yang penting kita mah konsisten aja hidup dengan agama. Nggak perlu cari kemuliaan dan pujian manusia, dan jangan takut dengan celaan manusia. Kita ini takut banget dicela, rindu dengan pujian. Makanya kacau hidup kita. Sahabat itu dulu rindu nasihat, benci pujian. Kenapa? Ketika dipuji itu semua sahabat pasti mohon perlindungan kepada Allah. Gimana perlindungannya? Halo? Gimana kalau dipuji, Pak? Doanya? Ya udahlah, berarti Bapak nggak pernah dipuji. Aman berarti kan? Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau hukum aku dengan pujian-pujian yang mereka lontarkan, dan ampuni aku ya Allah dengan aib-aibku yang sesungguhnya mereka nggak pernah tahu. Sudah ya? Baik. Jadi Bapak Ibu, amalan itu, amal soleh itu tidak hanya mendatangkan pahala, tapi juga sekaligus menggugurkan dosa. Banyak. Saya kira Bapak Ibu tahu lah. Apalagi kalau Ramadan tuh sering dengar Ustadz bilang gimana? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi iman dan berharap pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lampau. Insyaallah. Jangankan Ramadan, sunnah aja keren banget. Ya sudah. Jadi amal soleh satu mendatangkan pahala, dua menggugurkan dosa, yang ketiga ini yang membuat tidak termotivasi beramal soleh. Yang ketiga akan mendatangkan kehidupan yang baik. Orang tuh Pak kalau asik dengan amal soleh, bukan cuma pahala, bukan cuma diampuni dosanya, hidupnya ini bahagia, hidupnya tenang, hidupnya nyaman, hidupnya baik. Ini janji Allah. Buka Quran surat 16 ayat 97. Quran berapa? Surat 16 ayat 97. Sudah ketemu? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal saleh, baik laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka Allah anugerahkan kehidupan apa? Kami anugerahkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Nah Pak, cerita amal soleh itu tidak ansih ritual, tidak hanya ritualistik saja, sholat, puasa, zikir, baca Quran. Enggak, amal soleh itu ada yang dimensinya sosial. Jadi amal soleh ritual dan amal soleh sosial. Makanya dikatakan dalam Quran, "Duribat 'alaihimudz dzillah aynama thukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Kalian akan ditimpa kehinaan dimanapun kalian berada, kecuali orang yang membangun hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Jadi tidak cukup ritual, juga sosial. Sosial ini jadi amal soleh Pak, kalau diniatkan ibadah. Contoh, nih satu waktu, nama sahabat ini kalau nggak salah Sa'ad bin Mu'ad.
Jadi satu waktu Pak, Rasulullah mengatakan kepada orang ini begini, dia itu dia punya kulit tangan itu sampai hitam sekali, tangannya itu kapalan. Apa kapalan itu? Kasar. Ini hadisnya lemah tapi. Kenapa keadaanmu demikian? Dia bilang, kulit saya terkena panas matahari karena saya bekerja untuk memenuhi kewajiban saya kepada keluarga. Dia bekerja sampai hitam, tangannya sampai kasar. Terus apa yang dilakukan Nabi? Tangan itu dipegang oleh Nabi, diciumnya oleh Nabi. Dan Nabi berkata, tangan inilah yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi antum beramal sosial, antum berangkat pagi kerja itu untuk memenuhi kewajiban antum pahalanya besar ya. Jangan antum anggap pahala itu sholat toh itu. Wong ada kok di zaman Nabi tinggalnya di Suffah. Tahu Suffah? Tahu Suffah enggak? Suffah itu di dalam masjid dibangun ruangan-ruangan ya. Di masjid itu ada di sampingnya itu kayak ruangan itu untuk tunawisma. Orang yang tidak punya rumah tinggalnya di situ. Nah, ada penghuni Suffah disebut Ashabus Suffah penghuninya. Nah, ada salah satu penghuninya itu yang kerjanya pagi, siang, sore baca Quran, dzikir, salat, baca Quran, dzikir, salat. Nabi tanya kepada temannya, siapa yang kasih makan dia? Saudaranya ya Rasul. Kata Nabi, pahala saudaranya yang ngasih makan dia lebih besar daripada dia. Coba, renungkan tuh. Pahalanya yang ngasih makan lebih besar daripada dia. Jadi jangan antum bayangkan bahwa ibadah itu ritualistik toh, enggak. Sekarang saya tanya, yang nyuruh kita nikah siapa? Allah lah, Quran kan ada perintahnya kan? Nabi memberi contoh. Nah, yang nyuruh kita nikah Allah. Nabi memberi contoh. Sekarang saat kita menikah, kita punya kewajiban apa? Menafkahi istri. Agama nyuruh atau tidak? Setiap agama nyuruh, maka berpahala apa enggak? Berpahala. Jadi jangan anggap pahala itu antum sholat, puasa, zikir, enggak. Ada orang puasa, sholat, zikir, sama keluarga enggak bertanggung jawab. Terus dia pengen masuk surga, ambil martil kecil, ketok tuh kepalanya sih, konslet dia itu. Iya. Benar ya ikhwah, tanggung jawab kita. Makanya Ibnu Haid bertanya kepada Rasulullah SAW, ma haqqu zaujati ahadina alaih? Ya Rasulullah, apa yang menjadi hak istri kami dari kami? Antu ta'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasait. Kita itu saat menikahi seorang wanita melekat pada diri kita, memberi makan, memberi pakaian. Tuh. Saat kita bekerja berarti kita menunaikan kewajiban kita. Setiap kita menunaikan kewajiban kita ya mesti berpahala. Gitu. Jelas nggak nih? Jelas ya? Alhamdulillah. Tuh. Ya, kembali ya Pak. Jadi bekerja amal soleh itu tidak hanya ibadah ritual, juga ibadah sosial. Nah, kata Allah, barang siapa beramal soleh baik laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Allah anugerahkan apa? Kehidupan yang baik. Jadi kalau hidup mau bahagia, udah deh, sibukin aja dengan amal soleh. Ya, sibukin dengan apa? Amal soleh. Ya saya mau ibadah, ya saya mau sosial, ya saya mau ibadah, saya mau sedekah, saya mau ibadah, saya mau senyum. Kan gitu kan? Jangan sepelekan Pak senyum itu. Nabi sampai bilang, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau jangan kau anggap sepele perbuatan baik sekecil apapun, sekalipun engkau sekedar bermuka ceria ketika berjumpa dengan saudaramu. Jadi kalau ketemu teman jangan cembetut mulu, senyum gitu kayak. Terus dia bilang, ya gua udah kayak begini, nggak boleh. Ya memang harus senyum, itu sunnahnya. Ini merengut mulu, udah jelek, hitam, merengut, kan repot urusannya. Wis tambah gak enak dipandang ya Pak. Iya, ya Pak ya, senyum ya Pak. Nah, banyakin senyum sedekah. Yang penting ada temennya. Ayo dewean gimana Pak? Senyum sendiri Pak. Ya, baik. Nah teman-teman sekalian, jadi buku ini menginspirasi kita
untuk melaksanakan amal saleh. Yang kedua, anjuran agar meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan dan menjauhkan diri dari pelanggaran supaya bisa menjauh dari neraka dan siksa Allah. Jadi buku ini juga nganjurin itu, Pak. Agar apa? Agar kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dengan demikian kita jauh dari azab dan api neraka. Gini, Pak. Sesungguhnya manusia, nanti ini bergabung dengan bagian keempat. Sesungguhnya seluruh manusia itu mesti berdosa. Mesti keliru. Betul nggak? Pertanyaan saya, ada nggak manusia nggak keliru dalam hidup ini? Ada nggak manusia nggak berdosa dalam hidup ini? Nggak ada. Ya kecuali Rasulullah maksum. Kenapa? Orang Arab bilang begini, ini pepatah Arab. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyani. Al-insanu, manusia itu, mahallul khata'i, tempatnya keliru, wan nisyan, dan tempatnya lupa. Jadi Pak, namanya manusia itu mesti keliru, mesti lupa. Jadi antum jangan menuntut orang itu selalu benar dan orang itu selalu ingat. Keliru tuh. Karena selama dia masih bernama manusia, mesti apa? Salah, mesti lupa. Cuman kan orang ini aneh, Pak. Saya sering bilang begini, aneh. Mohon maaf ya. Ada orang tuh bilang begini, gue gak mau berteman sama dia. Gue mah cuman mau berteman sama orang yang selalu benar, yang selalu baik. Saya pastikan dia gak bakal punya teman. Karena orang yang selalu benar itu makhluk langka. Ya sejenis dinosaurus lah kira-kira begitu. Mana ada orang tidak salah? Ada orang tidak salah? Ustadz salah nggak? Pasti. Makanya aneh orang, kok gue ngelihat Ustadz begitu ya? Ya namanya Ustadz juga manusia, pasti ada keliru. Al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, ya tempatnya keliru. Bahkan dikatakan dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Anas bin Malik, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabin. Seluruh anak Adam itu, setiap anak Adam mesti khatta'un, salah. Mesti salah. Gak mungkin selalu benar. Wa khairul khatta'in at-tawwabin, dan sebaik-baik orang yang bersalah dia datang bertaubat. Jadi semua orang pasti keliru enggak? Pasti. Jadi Bapak kalau berteman jangan tuntut temannya, oh pokoknya harus selalu benar dia. Giliran salah sedikit antum jauhi. Nah, sementara antum lupa kalau salah antum lebih. Makanya ada hadis gimana? La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin laki membenci mukmin perempuan. Oleh karena pada mukmin itu terdapat kejelekan akhlak. Ingat lo, pada mukmin itu masih menyimpan jutaan akhlak baik lo. Jadi saat kita bersahabat berteman, dia ada salah, iya, tapi masih pada dirinya menyimpan kebaikan. Caranya ingat baiknya, lupain salahnya, kita menjaga pertemanan. Tapi kalau yang diingat salahnya, dilupakan kebaikannya, kita sedang menghancurkan pertemanan. Celakanya kita ini, Pak, celakanya Pak, kita cerdas melihat salah orang lain, tapi tak punya kecerdasan melihat keliru sendiri. Makanya kata Abu Ishaq, namanya Ibrahim bin Adham, ulama asal kota Basrah, beliau berkata, matat qulubukum fi asyarati asya. Kata beliau, mati hati kalian tuh penyebabnya 10 hal. Satu dari 10 itu, ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Kalian itu sibuk dengan aib saudara kalian, tapi kalian lupa dengan aib kalian sendiri. Kalau kata orang Indonesia gimana?
Gajah di pelupuk mata tak nampak, semut di ujung lautan nampak. Nah, kita nih cerdas lihat salahnya orang, tapi nggak punya kecerdasan melihat salah kita. Nah, buku ini menginspirasi kita nanti kalau kita bahas adalah inspirasi kedua agar kita menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah yang akan mengantarkan kita pada ridho, jauh dari murka, jauh dari neraka. Yuk sekuat tenaga, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya muncul. Kita pengen, Ustaz, enggak melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Gampangnya gini deh, saya pengen banget, kita semua pengen banget enggak mau melakukan dosa. Betul atau tidak? Ada enggak yang mau melakukan dosa? Enggak, semuanya enggak ada yang mau. Cuman caranya gimana? Iya kan? Caranya gimana? Ada yang tahu caranya? Semua kita enggak mau berdosa, Pak. Enggak mau melakukan dosa. Tapi kenapa kok seringkali kita berdosa? Gimana tuh caranya? Paling tidak meminimalisasi. Ya, pelan-pelan ya. Pak, Bu, dokter ngasih resep obat ke kita setelah apa? Setelah mendiagnosa. Kita diperiksa, didiagnosa, baru kata dokter, ini resep obatnya. Betul ya? Mungkin nggak dokter ngasih obat tanpa melihat kita? Tanpa mendiagnosa? Wah, itu rada dukun sedikit kalau yang kayak gitu. Iya kan? Nggak mungkin kan? Dokter tidak mendiagnosa, tidak periksa, kasih obat. Itu mirip-mirip sama dukun lah kira-kira. Nggak mungkin itu. Nah, sekarang psikolog akan memberikan problem solving dalam persoalan kita setelah apa? Ada identifikasi masalah. Diidentifikasi masalah kita, baru kemudian diberikan problem solvingnya. Nah, sama, Pak. Kita berusaha meminimalisasi dosa, menjauhkan dosa, maka kita harus tahu apa penyebab datangnya dosa. Sudah tahu belum? Apa penyebab kita berdosa? Dan apa penyebab datangnya dosa? Halo? Yang bisa boleh pulang? Serius ini? Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, penyebab datang dosa itu cuma dua. Satu syahwat, dua syubhat. Satu apa? Syahwat, dua subhat. Apa syahwat itu? Keinginan tidak terkendali. Itu syahwat. Makanya dibilang, Pak, orang tuh kalau sudah ngikutin syahwatnya terus kayak binatang. Binatang tuh apa? Maunya nyeruduk aja kan? Ya, tahu nyeruduk aja kan? Ini ada larangan, tahu nggak binatang, Pak? Nggak tahu. Nah, orang tuh kalau sudah ikut syahwat nggak peduli tuh sama larangan, mau haram kek nggak peduli, dia seruduk aja, Pak. Makanya dibilang oleh Allah, kalau orang mengikuti syahwat sama binatang. Sama. Buka Quran surat 7 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi. Dan sekiranya kami menghendaki, kami angkat derajat manusia itu dengan apa? Dengan ayat-ayatnya. Tetapi manusia lebih cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, hawa nafsunya. Maka perumpamannya seperti enggak bilang binatang. Seperti apa? Yang ngenceng. Kok antum tahu ini firman Allah loh? Seperti anjing. Quran tuh yang bilang. Nggak usah ini firman Allah, nggak usah takut-takut. Nih gara-gara kita takut ngomong firman Allah akhirnya kafir. Bukan, non muslim. Ya udah kafir aja. Oh, redaksi ayatnya begitu kok.
Tuh Pak yang keren ujungnya apa katanya? Dia halau atau tidak dihalau dia tetap menjulurkan lidahnya Pak. Nih lihat nih orang tuh kalau sudah ikut syahwat nggak peduli mau dilarang mau nggak dilarang nggak peduli semuanya dihajar. Tuh. Makanya lihat tuh Pak. Orang kalau sudah ikut syahwat begitu. Sekarang saya tanya, ada wanita bukan istri kita, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Nggak boleh. Tapi kalau orang ikut syahwat, nyeruduk aja Pak bawaannya Pak. Ayo betul apa enggak? Padahal nggak boleh, seruduk aja. Nggak peduli dia sama larangan. Kayak banting. Kalau itu dendam ibu itu. Coba, bawahnya nyeruduk aja Pak. Kenapa? Ikut syahwat. Orang kalau sudah ikut syahwat nggak peduli sama larangan. Tuh. Makanya jangan diikutin. Makanya Nabi pernah bilang apa? 3 perbuatan kalau kalian ikutin muhlikat, kalian pasti binasa, hancur. Apa itu? Yang pertama adalah suhun muta, pelit diturutin. Yang kedua, wahawan muttaba, hawa nafsu, syahwat diikuti terus. Karena semua orang tuh punya nafsu kok. Nggak ada manusia tidak punya nafsu. Bedanya ada orang menguasai nafsunya, ada orang dikuasai nafsunya. Ada orang bisa mengendalikan nafsunya, ada orang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Yang masalah itu kalau dikendalikan, Pak. Ikutin terus. Jelas nggak? Kayak binatang. Itu yang membuat kita punya daya tarik kayak gitu tuh apa Pak? Yang pertama wanita. Makanya wanita itu serem. Oh ini kan bukan wanita, ini perempuan. Lu coba lihat Quran surat 3 ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Dibuat indah. Dibuat apa? Indah pada pandangan manusia setiap apa yang diinginkan oleh syahwatnya. Apa jenisnya yang pertama? Bu, apa Bu jenisnya Bu? Pelan-pelan perempuan. Wanita. Makanya tundukkan pandangan itu. Islam mengajarkan kita preventif. Jangan kau dekati zina, tundukkan pandangan, jangan berkhalwat, jangan tabarruj, jangan apa? Bercampur-campur. Itu preventif dalam Islam. Islam itu bukan kuratif, bukan ngobatin, tapi berpreventif, menjaga. Makanya ayatnya bukan jangan zina, tapi jangan kau dekati zina. Semua yang berpotensi membawa zina, jauhin, gitu loh. Nelpon laki perempuan. Alasannya apa? Kok kamu nelpon mulu sama teman sekolahmu? Silaturahim. Mana ada silaturahim sama teman? Silaturahim itu mah adek, kakak, om, tante. Itu baru namanya silaturahim. Ya Pak ya? Tuh awal-awal teleponan, chatan tuh. Habis chatan teleponan, habis teleponan kopi darat atau buaya darat. Hafal betul Ibu itu urutannya. Baik, tolong pahami baik-baik ya Pak ya. Sudah. Ya. Yang pertama apa? Syahwat. Yang kedua syubhat. Baik syubhat dalam pemahaman maupun syubhat berupa makanan. Ini Pak, kalau kita banyak makan makanan syubhat, apa yang terjadi? Kita tidak punya daya tarik terhadap kebaikan. Kalau syahwat membuat kita tidak peduli dengan larangan, kalau syubhat membuat kita tidak peduli dengan tidak punya daya tarik terhadap kebaikan. Karena makanan masuk ke dalam perut, yang dirusak hati rusak, maka dia tidak punya magnet terhadap kebaikan. Makanya jangan kaget, kok orang malas banget ngaji ya, kok ada orang malas banget ke masjid ya, kok ada orang susah banget sholat ya. Karena apa? Banyak makanan syubhat masuk sehingga dia tidak punya daya tarik terhadap kebaikan. Tuh, 2 tuh.
Ya, saya selesaikan buku ini dulu di bab ini karena saya besok mau naik. Yang ketiga, anjuran agar melakukan amalan-amalan tertentu setelah melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, sehingga amalan-amalan tersebut menjadi penebus dosa dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Ya, tidak amalan umum, misalnya Anda banyak salah perbanyak istighfar, kan gitu ya? Karena Nabi melakukan itu. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Wallah. Jadi Nabi itu beristighfar, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Saya ini beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam hadis yang lain 100 kali. Gitu ya? Paham ya? Atau amalan apa lagi? Taubat. Amalan-amalan secara khusus ya yang bisa menggugurkan dosa. Nah, ini isi daripada buku ini. Anjuran melakukan amal soleh yang mengantarkan kita kepada surga. Anjuran untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, yang kemudian mengantarkan ke neraka. Yang ketiga, anjuran amal khusus saat kita melakukan dosa untuk menggugurkan dosa. Kira-kira dalam 3 hal itulah nanti akan kita bahas dalam buku ini. Paham ya? Paham gak nih? Baik, sudah 1 jam setengah kurang 10 menit. Banyak amat. Baik, saya bacakan Pak. Assalamualaikum. Kalau membaca doa kunut pada saat sholat apa, dan kalau tidak hafal boleh tidak membuka Al-Quran? Syukran. Kalau tidak hafal, hafalin dulu. Ya, kunut ini sunnah. Pada apa? Salat witir. Ya, pada kunut nazilah. Kunut nazilah semua salat. Ya, kalau salat witir itu disunnahkan saat mau tidur pada saat salat witir. Taib, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ini tulisannya cakep banget sampai saya susah lah bacanya nih. Serius. Bagaimana cara memberikan nasihat ke anak laki-laki yang mau sholat wajib subuh ke masjid? Sudah sering didoakan juga. Saya mau sampaikan, Allah perintahkan kita dalam Al-Quran surat 21:32, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan sabarlah atasnya. Bu, anak itu cobaan. Anak itu cobaan. Karena itu perlu kesabaran dan kelembutan. Jangan sedikit marah, nanti anak lama-lama kebal dia. Terus aja suruh, terus aja ajak. Dan ingat loh, kewajiban ini tidak melekat pada ibu loh, tapi pada bapak. Pak, yang nyuruh anak sholat siapa? Bapak, bukan ibu. Bahkan istri kita itu tanggungan kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Hei pak bapak, jaga keluargamu dari sentuhan api neraka. Ya, itu tanggung jawab kita. Ini yang bangunin tiap hari ibunya. Kenapa? Bapaknya masih tidur. Itu majnun. Ya, jangan. Ya. Jadi tanggung jawab siapa pak? Kita pak. Jangan sampai kita nanti dituntut oleh istri dan anak kita karena kita tidak pernah ajarkan mereka. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendirikan salat dan seluruh anak keturunanku. Usaha, ajarin, bangunin, lalu kemudian beri contoh dan jangan berhenti berdoa. Ya Bu ya, kasih sama suaminya, Pak, kewajiban Bapak gitu. Emang serius Pak. Saya tanggung jawab Bapak. Kenapa? Kalau nggak susah Pak, bukan anak-anak. Kalau nggak susah bukan anak-anak. Ada tekniknya itu. Iya, tahu saya. Kalau nggak susah bukan anak-anak. Coba ingat Bapak dulu usia seperti itu. Alhamdulillah, lebih dari itu katanya. Ya, betul Pak, butuh kesabaran. Nanti kita belajar teknik mendidik anak. Ya, baik, wallahu a'lam.
Manakah lebih baik sholat subuh berjemaah di masjid atau di rumah? Karena suami lebih mengutamakan subuh jemaah dan dengan istri dan anak-anak. Tidak, laki-laki sholatnya di masjid. Jangan sholat di rumah. Kalau sholat di rumah kasih mukena. Ya, karena yang sholat di rumah itu hanya perempuan, anak lakinya bawa ke masjid. Loh, kalau gitu saya nggak dapat pahala seperti bapak-bapak. Apa yang didapatkan bapak-bapak di masjid, ibu-ibu juga mendapatkannya. Ya. Jadi jangan alasan saya mau imami anak saya dan istri saya. Dari mana? Enggak, ke masjid. Ke masjid. Ya, jelas? Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika suami sangat baik dalam memberikan nafkah kepada anak istri, tetapi kalau sholat masih bolong-bolong dan tidak sholat di masjid? Doakan semoga suaminya nanti menjadi suami yang saleh, yang tidak hanya memenuhi kewajiban nafkah tapi juga memenuhi kewajiban mendidik keluarga. Kita ini kadang-kadang merasa sudah hebat saat kita sudah memenuhi kewajiban kita memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anak kita. Dia lupa ada kewajiban yang lebih penting daripada itu, mendidik dan membawa istri dan anaknya ke surga. Itu yang paling utama justru. Jelas? Baik. Doain ya Bu ya, ajak ngaji Bu, pelan-pelan. Ibu ngajaknya jangan marah-marah. Ngajak pelan-pelan. Belum juga Ustadz, doain. Belum juga doain. Hati ada pada Allah. Yang penting usahanya ibu dan itu akan dihargai oleh Allah. Ya, Islam tidak berorientasi output, tapi Islam orientasinya proses. Jelas ya? Baik. Dan ibu kalau sudah ngaji, perlihatkan kepada suami kalau orang yang udah ngaji itu tambah santun, tambah baik, tambah memberi. Ini jangan udah ngaji seolah-olah malah jadi ahli surga, malah kesel sama suaminya. Ya salah. Akhirnya suami bilang, gue gak mau ngaji. Lu aja makin ngaji makin songong. Iya kan? Coba kalau kita makin ngaji makin lembut, makin ngaji makin baik, walaupun suaminya belum baik, terus dia baik. Ya Allah, kok istriku tuh makin ngaji makin baik ya, padahal rasanya gue gak baik. Nanti dia penasaran, gue coba mau ngaji deh. Ini udah ngaji bertahun-tahun, katanya udah kenal sunnah ya, ngelihat suaminya belum, kesel aja, cembetut aja. Kata suaminya, ngaji di mana sih, kenapa dia jadi begini nih? Ya, makin nggak mau ngaji suaminya, betul nggak Bu? Nih ada anekdot nih, ini anekdot, ya, jangan dipercaya ini. Ada seorang istri pengen banget suaminya itu ikut kajian, Pak. Disuruh nggak pernah mau, Pak. Satu waktu mau. Wah, saking senangnya tuh istri, biar saya yang setir Pak. Wah, dia setir dia. Sampai kajian, sholat dia maghrib, sholat isya, handphonenya bunyi, kring, nyaring. Udah gitu, ringtone-nya dangdut ya. Lalu si istrinya bilang apa? Sepanjang dia di mobil, baru ngaji sekali sudah bikin malu. Terus di masjid itu karena dia bunyi, semua orang lihat dia kan? Biasa kan gitu kan? Diperhatiin. Suami itu diem aja, diceramahin sama istrinya sampai pulang, diem aja Pak. Rupanya lama-lama dia kesal juga dalam hati itu. Akhirnya Pak, malam-malam jam 8:30 dia pergi ke kafe Pak. Kopi biasa, bukan kafe maksiat. Kopi. Di tempat kopi dia jatuhin kopi orang. Kata orang yang punya kopi, oh enggak ada apa-apa kok Pak, enggak apa-apa ya sudah. Kata baristanya, udah enggak apa-apa Pak, cari tempat duduk aja Pak, nanti saya ganti kok itu. Dia mulai mikir, ini di kafe orang baik-baik sekali ya. Di masjid tadi, pada saya nggak sengaja handphone saya bunyi, saya dilihatnya dengan sini semua orang-orang itu. Sejak itu dia nggak mau lagi ke masjid, dia ke kafe aja tiap hari. Ini mohon maaf celotehan Ustaz nih ya. Artinya, ayo akhlak kita yang baik. Kita makin ngaji ini mestinya makin baik, makin orang membuat daya tarik. Jangan makin ngaji makin membuat orang jauh dari diri kita. Itu kekeliruan. Ya, wallahu a'lam. Disimpan ya tanya jawab ini sisa 3. Nanti bulan depan insyaallah ya. Tolong panitia disimpan. Saya ada kegiatan yang lain. Kenapa? Kenapa tuh? Ada orang yang tidak percaya dengan siksa kubur. Saya kalau mau ngomong radikal begini, mati dulu deh, coba deh. Tapi kan itu bukan jawaban kan? Nah, lihat Nabi SAW
ngajarin apa kalau kita dalam tasyahud akhir? Setelah tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min adzabil qabri. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ngapain Nabi ajarkan doa itu kalau tidak ada azab kubur? Siapa yang bilang? Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tak ada yang dikatakan Nabi kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Taib? Jadi kata radikalnya, mati dulu deh, coba deh. Ntar lu kasih tahu ya ke gue ya, gitu. Ini mohon maaf, itu bukan jawaban. Tapi jawaban yang benar, banyak hadis-hadis yang mengatakan ya, nanti kuburnya disempitkan oleh Allah. Kan gitu kan? Buka deh Quran surat 20. Ayat 124, lama saya bacain. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa berpaling dari peringatanku di dunia ini, ma'isyat fa inna lahu, maka bagi orang itu ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Di mana itu? Dikubur. Di kuburnya hidupnya sempit. Makanya nanti kubur itu menyempit sampai tulang-tulangnya remuk, bahkan dililit oleh 99 tinin sampai nanti dia dibangkitkan. Tuh. Panjang sekali. Nah, mumpung kita masih hidup sekarang, tobati salah masa lampau, yuk kembali hari ini dengan kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panitia tolong disimpan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita. Jazakumullah khairan atas apa yang sudah sampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah pada Sabtu tanggal 9 November 2024 jam 9 pagi oleh Ustaz Ali Patada dengan tema untukmu yang sedang futur, untukmu yang sedang futur. Semoga kita dimudahkan dalam setiap masalah syar'i. Amin ya rabbal alamin.